Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sebelum kita ini masuk materi ya talibat, kita Ustaz ingatkan yang anak-anak yang remedial itu ya. Soalnya itu sangat mudah ya. Soalnya sangat mudah ya. Itu kemarin yang saya kirimkan ke grup adalah bentuk analisis butir soal. Artinya adalah setiap poin itu berapa orang yang berhasil menjawabnya. Kalau dia di bawah misalnya 60 ya, saya kalau 70 KKM kita, saya enggak buat kayak gitu sih ya. Ya mungkin 60, angka 60 ya, angka hanya 60% saja yang bisa menjawab, maka kita ngulang di pembahasan itu. Saya jelaskan lagi balik ya. Untuk kedepannya begitu. Itu maksudnya adalah supaya semuanya anak-anak bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Yang kedua adalah di masa daring seperti ini tentunya kalian itu banyak rehat dia, banyak santai ya. Setahu saya sih banyak santai ini, apalagi musim pandemik ini enggak mungkin lah banyak kegiatan keluar rumah, apalagi akhwat tentu tanpa pandemik pun bukan pula ongkang-ongkang atau refreshing jalan-jalan ya. Kita bukan untuk jalan-jalan hidup di dunia ini, bukan menikmati dunia ini anakku ya. Artinya adalah Ustaz kurang puas sebetulnya dengan hasil pencapaian yang seperti itu. Dalam analisis Ustaz, penelitian Ustaz perhatikan itu jawabannya mirip-mirip. Ada barangkali dia itu kirim ke kawannya, itu lagi dikirimnya, ditulis ulang. Dah. Cuma ada satu yang Ustaz memang enggak teliti dan saya biarkan, memang itu biarkan, adalah bentuk tulisan. Karena bisa saja ke depannya jawaban itu dikirim oleh satu orang untuk sekian. Kenapa? Kalau banyak seperti itulah, kalau banyak seperti itu misalnya dikirimnya jawabannya namanya ini namanya ini gitu kan. Kan enggak tulis namanya di atas di kertas itu. Dia hanya kirim, Ustaz ini jawaban saya, nama sekian. Oh Ustaz jawaban saya sekian kan gitu ya. Nah, mungkin nanti Ustaz ini enggak tahu ya tulisan kami kan gitu. Ya. Bisa untuk kali ini Ustaz masih renggangkan memang. Ya. Meskipun kuat dugaan Ustaz ada yang seperti itu. Ya. Saya lihat perhatikan ini tulisannya mirip. Yang salah juga nomor yang itu juga. Yang gitu. Jadi ada kemungkinan dia mengirimkan jawaban kawannya juga. Tolonglah anak-anak sekalian jujur. Ya, kejujuran. Ya. Pendidikan karakter yang sekarang ditekankan adalah di antaranya tentu adalah bagaimana anak-anak itu jujur, tidak menipu diri sendiri, belajar dengan baik, bisa mandiri dan seterusnya. Ya, pelajaran itu enggak susah sih. Dan inti dari ini adalah pengamalan semua ya. Pengamalan akidah adalah sisi terpenting yang harus dipahami oleh setiap manusia. Apalagi sekarang kita akan membahas masalah sangat penting sekali. Saking pentingnya Ustaz sendiri pun enggak pernah bosan-bosan membaca, mempelajari hal ini berkaitan dengan iman. Musamma al-iman, yang dinamakan dengan iman. Ya, baik. Kita mulai nakku. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Secara bahasa pembenaran. Ya. Wa fi syar'i, secara syariat, qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Secara syariat iman itu adalah ucapan dengan lisan. Jadi kalau ada orang beriman tidak mengucapkan dengan lisan atau seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, dia belum masuk Islam. Lalu apa lagi? Wa'tiqadun bil qalb, ada keyakinan di dalam hati. Ada banyak orang mengucapkan dua kalimat syahadat tak diyakini, dia hafal itu. Tidak ada keyakinan di dalam hati. Konsekuensinya nanti apa? Tidak mau mempelajari ajaran Islam. Makanya kondisi kita sebetulnya mengerikan di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin. Mengaku Islam
mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan dia Islam semenjak dia lahir karena keluarga memang Islam, tetapi konsekuensi dari itu mempelajari ajaran Islam nggak ada kemauan. Bahkan anaknya pun dianjurkan untuk mempelajari teknologi, mempelajari ini, sekolah ke sana ke sini, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, Mandarin segala macam. Agamanya nol, nggak ngerti apa-apa. Boleh rupanya mempelajari, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Tapi itu adalah nomor sekian dari yang berkaitan dengan agama kita, nakku. Karena kita nggak diciptakan ke dunia ini kecuali untuk apa? Beribadah. Bagaimana kok bisa beribadah kalau kita nggak ngerti ilmunya? Ibadah kan nggak kita yang mau buat sesuka hati kita, nggak bisa. Standarnya sudah ditetapkan oleh Rabbul Alamin melalui lisan al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul-rasul yang diutus. Ya, maka di sini setelahnya apa? Iman itu apa lagi? Amal bil jawarih, nampak dia perbuatannya, beramal dengan anggota badan, salat, haji, bersedekah, ya, berkata yang baik, ya, yazidu bi ta'ah, dan iman itu bertambah dengan taat. Jadi nggak sama, nggak ada orang mengatakan iman itu samanya semuanya itu. Yang penting kita nggak Islam. Oh enggak. Beda orang yang melakukan ketaatan dengan yang tidak, beda imannya, nggak sama. Oleh karena itu, kenapa para sahabat dijamin masuk surga? Iman mereka itu nggak bisa, nggak sama dengan iman kita. Keutamaan mereka nggak sama dengan kita. Kita nggak mampu mencapai keutamaan-keutamaan yang mereka itu. Ya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat. Tentulah orang yang melakukan maksiat lama-lama apa? Coba kita perhatikan. Dari meremehkan satu dosa, lama-lama dia akan terbiasa di situ, lalu muncul kebiasaan yang lain yang juga maksiat misalnya, lama-lama dia tinggalkan pun agama ini. Iya kan? Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Ada karya tulis yang sangat bagus di sini, risalah doktorah, ya, oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, yang berjudul Ziyadatul Iman wa Hukmul Istisna fi, kurang lebih begitu judulnya. Ada di perpustakaan Ustaz, sangat bagus sekali. Ya. Jadi ini perlu, ya. Musamma iman ini perlu dihafal. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi, ada keyakinan di dalam hati, wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Definisi ini harus dikuatkan oleh dalil. Makanya dikatakan secara syarak, karena ada dalam masalah ini ada secara istilah. Istilah adalah dari kata sulh, berdamai, artinya adalah orang-orang ahli ilmu berdamai dengan istilah itu. Tetapi kalau berkaitan dengan syarak, dia sudah ditetapkan oleh syariat sendiri. Apa definisinya? Bisa dia lafaz dari syar'i, Al-Quran atau hadis, atau karena ada yang mendukung dalil-dalil ke arah situ, seperti ini. Wad dalilu ala annahu qaulun bil lisan, dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan. Firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu, ucapkanlah, katakanlah. Perintah ini kan? Amanna billah. Kalau orang beriman, dia akan mengatakan apa? Saya beriman kepada Allah. Beda dengan orang-orang kufar, gak akan dia mengatakan amanna billah wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Kami berimani apa? Al-Quran. Mana ada orang non muslim mengatakan saya mengimani Al-Quran, kalau bisa dirubahnya pun.
Hanya orang beriman sajalah yang akan mengatakan saya beriman dengan kepada Allah dan saya beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran. Taib. Kalau begitu apakah sudah pasti Ustaz kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian saya beriman kepada Al-Quran, sudah pasti seperti itu kalau dia mengucapkannya? Belum juga, karena ada sambungannya. Wa'tiqadun bil qalb, harus diyakini dari hati. Ucapannya itu memang muncul dari sebuah keyakinan, bukannya sebuah kamuflase. Dalilnya mana Pak Ustaz? Ad-dalilu ala annahu bil qalbi qauluhu ta'ala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalil bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Dan belum ya, iman itu masuk ke dalam hati kalian. Hanya sekedar ucapan doang, seperti orang-orang munafik. Munafik i'tiqadi ya, berkaitan keyakinan. Kami beriman dengan Rasul katanya. Nah, kami beriman kepada kami Muslim gitu. Tapi ada misi visi di situ. Dia itu hanya apa? Zahir, yang nampak, lisan doang. Yang ininya belum. I'tiqadun bil qalbi. Makanya nak aku dakwah zaman sekarang ini, pahalanya luar biasa. Ya. Ada nanti dia mengucapkan ini, keyakinan belum. Kebetulan saja dia menikah sama wanita muslimah. Memang dia nanti ya, secara KTP-nya Islam, tapi ya yang haram-haram masih dimakan. Babi panggang, lanjut. Ular, sop ular, apa yang nggak dimakan di negeri kita ini? Biawak, ulat apa nih, makan ulat. Ya, nah ini maksudnya contoh-contoh kecilnya itu. Ustaz melihat apa-apa yang bisa kalian lihat di lapangan. Kalau nggak ada contoh-contoh besar, saya ingin belum masuk ke arah sana nanti bingung pula. Yang ini dulu, yang nampak-nampak dia. Ya, sudah. Jadi harus ada dia ikatan dengan keyakinan di dalam hati. Cukup belum? Masa orang mengucapkan diyakini tapi nggak ada praktek, nggak diamalkan gitu maksudnya. Ada sebuah keputusan dari unit yang paling tinggi, ya, dia membacanya, lalu dia yakini itu memang dari keputusan yang lebih tinggi, tapi tak dijalankan, ya, berarti belum. Dia berarti belum istilahnya belum beriman atau belum mempercayai dengan benar. Wad-dalilu ala dukhulil a'mal fi musammal iman. Dalil masuknya amal perbuatan dalam penamaan iman. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Taib, apa yang dimaksud iman di sini? Tafsirnya salat kalian ke Baitul Maqdis. Dahulu kan nakku salat kaum muslimin di awal-awal kemana? Baitul Maqdis di Palestina. Nah, Palestina itu kan Yahudi, Nasrani. Sebelum dipalingkan ke mana? Ka'bah Al-Musyarrafah. Sekarang ya, para sahabat yang masih hidup waktu diturunkan ayat ini misalnya, atau misalnya tatkala datang perintah untuk menghadap Ka'bah salat, Baitullah Al-Ka'bah, kan di antara mereka ada yang sudah wafat. Dahulu salatnya hanya ke Baitul Maqdis. Yang masih hidup, ayo bagaimana kasusnya salat kami yang terdahulu, kan begitu? Diterima Allah apa tidak? Begitu para sahabat dakku. Mereka tuh takut amalnya terima atau enggak. Pada zaman enggak, udah syukur saya beramal kata dia. Wah, udah syukur saya bersedekah. Kok bersyukur pula? Siapa yang bersyukur? Ya, begitu. Turunlah ini. Allah sama sekali tidak akan menyanyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian yang pernah kalian lakukan ke Baitul Maqdis, Palestina. Berarti
Amal perbuatan bagian dari iman. Ini dalil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman, besok dia udah gede tua. Saya beriman, sekakmat, main catur, main judi segala macam lah ya. Karena main catur juga haram. Saya beriman, pergi kuburan minta-minta. Ya? Oh belum. Ya, belum. Sudah? Taib. Kita sampai pada potongan ini. Wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dalil dari sunnah. Wad dalilu ala dzalika kulluh minas sunnah. Dalil itu tadi gabungannya, yakni qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, amal bil jawarih. Gabungan ketiganya dari sunnah, hadis. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian puluh, ada kurang lebih 70 cabang. Atau 70 cabang lebih. Tertingginya qaul, ucapan la ilaha illallah. Ucapan itu saja enggak, ini juga ada rukun nanti, ada rukun, ada syaratnya. Kalau enggak semua orang la ilaha illallah, kata dia, mereka juga yang menyembah kepada selain Allah, mereka juga yang menyembelih kepada selain Allah, mereka juga yang bermain dukun. Bahkan mereka yang dukunnya langsung besok sholat ke masjid ya. Kemudian besoknya jadi dukun. Profesinya memang itu. Sudah? Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Hati-hati nakku. Jangan kita mentang-mentang gang rumah buat polisi tidur. Bahasa polisi tidur, polisi enggak ada tidur di jalan. Artinya adalah semen lah. Sekedarnya supaya kayak di jalan raya kan ada juga saya lihat itu dinaikkan sedikit dia, angka garis putih dibuatnya. Dekat-dekat persimpangan atau dekat-dekat mana biasa itu pom bensin, supaya orang lewat situ jangan kencang kali gitu. Itu bolehlah. Ini enggak sampai nyangkut sepeda motor, apalagi spesi, udahlah itu tinggallah di atas. Ya. Atau enggak pun itu susah kali orang lewat. Masuk hadis ini. Ya kan? Terkadang saya bingung juga, lihat saya kanan kiri, apanya? Kenapa letak di sini nih? Anak-anak tak ada. Kayak dekat sekolah kita ini, ya kan? Saya lihat sebelah kirinya tembok, sebelah kanannya selokan. Ke ujung depan jauh lagi baru dapat perumahan. Belakang udah lewat. Kok diletakkan di situ begitu tingginya? Apa namanya itu? Polisi tidurnya itu. Palangnya itu. Ya? Imatatul adza 'anit thariq, hilangkan gangguan, hilangkan beling, hilangkan paku. Ini enggak hilangkan paku, ini enggak. Tukang tempel ban, dia sebar paku malah. Seperti di Jakarta itu. Sampai polisi gabungan PP ya, razia paku di jalan. Kempes ban, tiba-tiba depannya udah tempel ban. Ya udahlah, mungkin ya tadi udah memang kempes barangkali kan gitu ya. Ini kalau sengaja ditabur paku atau kaca ya. Dunia rezeki enggak akan tertukar nakku, rezeki tak tertukar itu. Kita pun tidak akan wafat kecuali seluruh rezeki itu telah kita ambil yang Allah tetapkan sama kita. Itu enggak usah takut lah itu dunia. Ya, yang paling rendah imatatul, ini kan perbuatan kan? Perbuatan. Amalul jawarih ini dia, amal jawarih, perbuatan, ya. Kemudian apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu cabang keimanan. Malu itu di mana? Di hati. Kan enggak nampak kita malu kan? Ini bisa la ilaha illallah kita dengar. Ini menghilangkan gangguan, kita bisa melihat. Malu? Bisa kita lihat wujudnya seperti apa? Enggak ada, itu dari hati. Cabang keimanan. Paham? Ya? Mau usah marah-marah aja lah, enggak marah-marah. Memang kayak gini pula settingannya. Oke. Ya. Lalu ada tambahan di dalilnya, wa fil haditsil akhar. Dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja dari kalian itu melihat kemunkaran,
maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, apabila itu pun dia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dzalika adaful iman. Wa dzalika adaful iman, itulah sedaib-daibnya iman, selemah-lemahnya iman. Oke, mari kita analisis. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kemampuannya, kekuasaannya dan lain sebagainya. Ini apa? Amal jawarih, perbuatan. Enggak mampu juga lisan. Qaulun bil lisan. Enggak mampu juga hati. I'tiqadun bil qalbi. Ini kalau ada, ya misalnya samping kita kedai tua, kita malah enjoy saja, ya kan, tenang-tenang saja. Ya mungkin secara kekuatan bukan pula kerjaan kita, ya ada pemerintahan yang lebih rendah, yang lebih tinggi. Ya, RT, RW, kepala desa dan seterusnya. Oh, itu urusan mereka. Nanti kita takut khawatir apa? Keributan. Apalagi misalnya kemudian lanjut ke lisan. Oh, ini juga kayaknya nggak bisa di orang mabuk dia apa ya, nggak ngerti ya kan gitu. Paling tidak paling rendah apa? Dengan keimanan. Tapi nggak boleh langsung lompat kemari. Dengan pengingkaran dalam hati. Tapi tidak boleh langsung lompat kemari. Urutannya ini harus kita lihat. Mampu robah, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu lagi baru dalam hati. Baiklah, saya ingin memberikan contoh satu nak aku. Kalian kan kelas 10 sekarang. Yang saya lakukan di sekolah ini, ataupun mungkin ustaz-ustaz yang lain. Studi. Kalian ini kan kelas 10, nanti 11, nanti 12 ya, insyaallah biiznillah dengan izin Allah. Lalu kalian kan akan ada misalnya ya yang mau lanjut studi silahkan, yang mau menikah silahkan, yang mau ongkong-ongkong di rumah itu terserah kalian lah ya. Batasan kami sampai kalian kelas 3 selama kalian di sinilah itu. Tapi menarik adalah bagian kalau bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke sekolah umum. Ya, paham ini? Kita tahu bahwasanya sekolah kita di bawah Dignas. Kemudian ya tentu banyak, dan alhamdulillah kita kan yang mengontrol, ya kan, pelajaran kita enggak ikhtilat, ya kan, untuk siswa ada, siswi ada, enggak sekelas dia kan begitu. Tetapi tatkala kalian melanjutkan ke studi fakultas umum, ya, yang sudah pasti di situ apa? Ikhtilat sudah pasti. Bahkan saya dengar terkadang dua-duaan sama dosen itu pun terkadang ya, berdua di kantornya atau jumpa di mana kan gitu. Saya enggak tahu detail benarnya atau tidak. Yang jelas kalau skripsi, nulis makalah, kabarnya begitu. Di mana dosennya baru ada waktu, disitulah jumpai. Itu kan terlarang dalam agama kita, anakku. Iya, terlarang. Sedangkan kita di dunia ini apa? Beribadah kepada Rabbul Alamin. Solusinya bagaimana? Sedangkan itu adalah sistem. Dan kita mempelajari hal itu ke arah situ. Sudah? Mempelajari itu. Di sini pihak sekolah itu tidak mampu melakukan yang ini. Pengingkaran secara tangan, kekuasaan. Kenapa? Ada institusi lebih tinggi dari mereka yang memang membuat sistem seperti itu. Ini enggak bisa kita lakukan. Kalau ustaz sendiri ya. Ya siapa pula ustaz, ya kan? Nah. Maka ustaz akan melakukan yang kedua. Dengan lisan itu mungkin di sini karena saya guru dan juga penjamin mutu mapelapai. Maka ustaz akan mengatakan, nakku, perempuan, kalian perempuan, yang ikhwan pun begitu, agama ini penting, ya. Ada sekolah yang sifatnya nanti dia enggak ikhtilat, ya. Tapi kan kecenderungan anak-anak ataupun orang tua terkadang beda-beda, ya. Saya ingin nanti beginilah, ternyata kan tempat sekolahnya itu ikhtilat. Boleh ke arah situ, boleh kalau darurat. Untuk sekarang ini apa yang darurat? Apa coba darurat? Semua orang sudah ada. Pelajaran apa yang sifatnya darurat yang harus dikuasai? Semua sudah ada. Paling satu kayaknya ya, yang masih jarang saya lihat itu adalah dokter kandungan. Itu masih sedikit sekali yang perempuan.
Ya, rata-rata laki-laki. Sudah? Nah, maka kita enggak mengarahkan ke arah situ secara lisan. Kenapa? Kalau kita arahkan, maka kalian akan campur baur di situ, kita nanggung dosanya. Termasuk kalian sendiri jatuh di situ. Tapi kan hidayah enggak di tangan kami, enggak di tangan Ustaz. Hanya mengingkarinya, kalau bisa jangan. Alasannya begini begitu dan seterusnya. Kenapa? Begitu kita melakukannya, nambah tanggung jawab di akhirat. Sudah? Taib. Kalau terpaksa kita melakukannya itu misalnya, sehingga dengan lisan pun kita tidak bisa melakukannya, dengan hati. Artinya adalah tatkala sekolah memfasilitasi kalian masuk ke fakultas umum, itu tidak secara sukarela, ada pengingkaran di dalam hati. Kami enggak mau melakukannya, tapi memang sistem seperti itu, maka kita ingkari dalam hati meskipun dilakukan. Ya silahkan kalian ini ada tuntutan seperti ini yang mau gini. Yang jelas ada pengingkaran dalam hati, bukan pula dengan secara sukarela dan bangga kalian berada di situ. Enggak, saya sendiri pun tak bangga. Kenapa? Ini masalah ini jadinya. Begitu kita memfasilitasi seseorang untuk masuk, ya, jatuh dalam sebuah kemaksiatan, dia kena dosanya. Tapi kalau misalnya ada orang jatuh dalam suatu hal yang kemaksiatan, namun kita telah mengingkarinya dalam hati, kita enggak kena. Kenapa? Kita enggak mampu untuk melakukan secara kekuatan, apalagi lisan misalnya. Udahlah, pengingkar dalam hati saja. Ya, kalau masalah hidayah enggak di tangan kita. Tapi kalau misalnya berbangga, saya enggak berbangga sama sekali. Gitu. Kenapa? Ini berkaitan dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, tatkala dilakukan ke arah sana, maka itu bukan atas dasar sukarela, senang, bangga, enggak, tetapi sekedarnya saja dia, sekedarnya. Kenapa? Sistem yang menuntut seperti itu, apa boleh buat? Dan harus pengingkaran supaya kita enggak kena hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Tapi kalau Anda bangga, senang, kan gitu ya, bahagia di situ, kanan kiri lah Anda laki-laki, depannya laki-laki, pakai grup bersama misalnya yang sifatnya tak terkontrol lagi. Istilahnya adalah kalau grup kita kan terkontrol, pengumuman-pengumuman, dan insya Allah enggak adalah istilahnya yang aneh, ya. Kalau di luar sana apapun terjadi, ya. Wa dzalika ad'aful iman. Ya, paham ini ya? Lalu kalau muncul kelak pertanyaan dalam ulangan, ya, fadallal haditsan ini nanti, fadallal haditsani ala anna al-imana yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Di sini kan, ya kan? Mana lisan? Nih. Anggota badan mana? Ini. Biadi. Qalbi, iman ini. Kalau yang hadis yang pertama, qaulu la ilaha illallah, lisan. Adana imatatul adha anit tariq, jawarih, anggota badan, ya. Haya, malu, itu kan hati. Ya. Lalu yang terakhir, waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau ini, anakku, pada masanya tatkala dari Basrah ini, ya, begitu dia wafat, kota Basrah itu kosong, semuanya mengiringi jenazahnya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau ini, anakku, bukan pengusaha kelas berat, bukan pula pejabat-pejabat, seorang alim Rabbani. Allah berikan dia kedudukan, ya. Allah yang mengangkat derajat seseorang dan merendahkan seseorang itu dengan kitab Allah. Maka kalau kita ingin mulia, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Beliau berkata, laisal imanu bitahalli, iman itu bukan hiasan semata. Wala bitamanni, bukan juga sebuah angan-angan. Walakin ma waqara fil qalb, tetapi iman itu adalah suatu hal yang kokoh di dalam hati. Wa sadaqathul a'mal, dan apa yang ada di dalam hati dibenarkan oleh amal. Nampak di hati kita itu muncul dia. Banyak sekali kok kita lihat. Kalau ada orang ngomong, itu bisa kita lihat, oh itu yang kalau bukan itu dalam hatinya enggak ada. Kecuali kalau dia munafik, ya. Lain di hati, lain di mulut. Umumnya orang dia berbicara, kita langsung, oh itu dalam hatinya. Selama ini rupanya ditahan-tahannya, gitu.
Jadi kalau kita mengatakan saya mengimani salat, ya, kita hafal bacaannya secara lisan, kita tahu Al-Fatihah dan bacaan-bacaan salat, kita mengimani salat adalah bagian dari rukun Islam, tapi tak salat, berarti belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Wa dalilu ala dzalika al-iman qauluhu ta'ala. Wa dalil bahwasanya itu adalah iman firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman. Ini dibacakan apa? Kan lisan. Bertambah iman mereka. Di mana? Tambah iman, kan iman itu di hati enggak nampak. Artinya adalah bertambah imannya, kemudian diproses dengan amal. Nah, ini amal. Ya, bertambah imannya, ya, lalu diproses dengan amal ini nanti. Nampaklah jadinya. Oh, iya. Seseorang muslim yang hakiki kita nampak dia dengan mengamalkan amalan Islam itu. Seluruh ajaran Islam. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini kan ketaatan ini. Maka ketaatan itu akan menambah keimanan. Tambahnya keimanan akan menambah apa? Menambah lagi terus akan menambah ketaatan. Bertambah iman, maka ketaatan akan muncul terus. Ya, dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Demikian aku, sudah selesai waktunya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.